Nih Flying Fox naiknya di sini, turunnya di ujung situ. Ntar sendiri gitu ya Mas? Gimana? Sendiri ya? Berdua langsung bisa. 25. Udah siap? Yuk, kita mau ke bawah situ. Iya, Daniel duluan. Tangga terakhir sebelah kiri ya. Tangga terakhir sebelah kiri ya Pak? Turun terakhir sebelah kiri. Sini belum? Udah pernah Flying Fox? Belum pernah. Oh, seperti ayunan ya, meluncur. Udah ada operatornya semua. Badannya senderannya Kak. Sender nyantai. Ke belakang. Ya belum? Langsung meluncur ya. 1, 2, saatnya teriak. Teriak boleh di sini. Teriak yang. Belum relax. Oke. Siap ya? Siap. 1, 2, video On. It's beautiful. Wow. Woo. Hi baby. Lanjut, ini yang kedua, perjalanan kedua, makanya tadi papasan sama Daniel. Oh, ini pertama kali loh aku pakai Flying Fox, itu gemeter banget. Aku masih gemeter. Daniel juga gemeter ya. Yuk, kita tenangin diri dulu. Ini sebenarnya bisa buat main air. Ini nggak boleh sama sekali kalau hujan atau setelah turun hujan. Make sense ya? Karena yang biasanya dia itu sangat tenang, bisa jadi kayak gini loh. Ini wahana Jalan dulu kita ya. ke arah Sana. kebun sayur nih. Nggak bisa main di sungai yang besarnya di sini. Kepiting. Di kaki Daniel ada kepiting, Pak. Ambil lah. Coba Ambil. berani. Berani aku. Mau tangkap kepiting katanya. Awas kamu kecapit, mama yang takut. Coba ambilin. Mana? Mana? Kasihan ya. Kasihan loh yang. Halo Mr. Crab. Kalau misalkan just to say hi terus pulang dah ya. Saya. Oke, pulang deh. Jangan disengaja dicapit. Coba Daniel. Kasih itu. Alarmnya kita nggak boleh main air. Hati-hati loh kucing. Ya nggak main air, kita cemil-cemil pisang goreng. Ini bagi 3 loh. Airnya udah nggak segemuruh tadi, tapi ini udah mau tutup jam 5. Udah gak ada peringatan wiwi itu loh. Ya. Oke, cemplung. Suasananya menyenangkan habis hujan. Mau mana? Siapa namamu? Lucu banget loh dia. Dia tuh ada di dalam sini. No. Ngikutin terus dari tadi ya. Ampun, mau ikut pulang dia. Ajak aja deh, udah ajak aja. Hah? Ya udah kalau mau ikut ayo. Ayo kalau mau ikut. Ayo pulang, ayo ikut. Keren loh. Hari. Miau. Beneran loh dia mau ikut pulang. Gimana Cok? Pegang handrail. Ayo, Wah luar biasa. Ikut terus si Meong nih.
Agak curam sih ini naiknya. Pendaki yang ulung dia. Lompat tuh, shoot. Ya, kita sudah sampai di Taman Nasional Kaliurang di parkiran ini. Melihat monyet-monyet. Mau lihat monyet-monyet katanya. Ini mamanya takut ya. Dia diam di mobil. Itu tau nggak bunyi cembereretan atau tonggeret, Pinjam tangi. hinjang tangi. Udah sore, udah kabutnya udah turun, lagian Taman Nasionalnya udah tutup. Jadi kata Pak Bambang, Saatnya pulang. jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Mau bikin cinnamon roll lagi. Yang kemarin udah ludes jadi udah bisa bikin. Ini buat tutorial. Ntar resepnya bisa lihat di video short. Barusan ragu-ragu mau bikin roti karena tandon mesin air pompa airnya itu mati. Dan aku sendirian jadi udah tak coba ya, tak macem-macemin gitu dengan yang sebisaku lah, tapi nggak bisa. Telepon Pak Bambang belum direspon, mungkin dia sibuk ya. Ya sudahlah, semoga nggak kehabisan air, masih ada di tandon. Karena kan kepikiran aja mau buat cuci tangan atau apa. Oke lah. Nggak ditulis garam. Jadi kemarin yang cinnamon roll aku bikin itu roti kayu manis bukan gagal, dia cuman bentukannya aja yang karena udah mengembang cantik terus aku pindahin jadi keplenyek dia. Tapi tetap enak, tetap laris. Bikin cinnamon roll ini bisa simpen di kulkas, bisa tahan 3-5 hari atau bisa di frozen. Terus diangetinnya itu dikukus aja sebentar dia langsung fluffy empuk, langsung enak banget lagi. Wanginya dapet, empuknya tetap kembali seperti pas baru dipanggang. Cinnamon roll ini semua roti ya, roti manis, donat, apapun bisa pakai susu atau bisa pakai air hangat pun juga jadi. Jadi aku pakai air hangat aja karena udah ada menteganya, udah enak. Airnya nggak usah terlalu panas, dia harus hangat supaya raginya nggak mati. Jadi si Pak Bambang itu dia kan nge-grab ya, udah dari beberapa bulan itu sejak dia nge-grab belum pernah dengan sengaja ambil libur, sama sekali belum pernah. Liburnya itu kayak misalnya setengah hari pulang gereja terus ngedrop kita di rumah terus dia lanjut, atau misalnya ada apa acara sedikit sore dia siangnya narik terus sorenya enggak lagi. Menurut aku itu bukan libur. Kalau libur itu ya seharian kayak gitu. Kemarin itu aku mengingatkan, bukan karena merasa diriku lebih baik atau apa, tapi kita penting untuk saling mengingatkan gitu loh. Aku ngobrol, aku berusaha untuk meyakinkan dia bahwa penting loh libur itu, nanti bisa charge lagi. Maksudnya ketika kita libur itu kan semuanya relax, nggak monoton biasa gitu dari hari ke hari. Jadi kita istirahat, tubuhnya, pikirannya, refresh, recharge. Terus pas mulai kerja lagi kan enak, bisa seger, bisa pikirannya lebih jernih, semangatnya baru kayak gitu. Kebutuhan selalu ada ya, selalu ada kebutuhan. Nah, tapi kita harus bijaksana aja, atur-atur waktu, jadi tetap kerja terus istirahat juga dapet, bisa ada waktu sama keluarga, itu sangat penting menurutku. Ternyata setuju, jadi kemarin libur pulang gereja tuh nggak buru-buru. Biasanya kita cuma di drop terus oke berangkat. Kemarin tuh santai banget di rumah, relax, ketawa ketiwi, ngobrol, ya kayak gitulah. Hari ini mulai kerja, mulai recharge, dan aku berharap sih ke depannya, dan dia juga rasain loh, tadi pagi udah bilang, kayaknya mau ambil libur setiap hari Minggu. Waduh, bersyukur, tanpa harus paksa-paksa, tanpa harus kayak gimana. Kerja itu sangat penting, harus bekerja, tapi kita juga harus beristirahat.
terigu harusnya sebaiknya pakai protein tinggi yang untuk bikin roti. Tapi aku selalu punyanya yang protein sedang. Ini pun hasilnya tetap bagus, tetap empuk, tetap lembut tanpa terlalu banyak diuleni. Uleni nggak usah lama, nggak usah pakai mixer, no ribet, no lama, pokoknya praktis saja kita di sini ya. Telurnya 1, pakai bubuk kayu manis tentu saja, pakai air hangat bukan air panas. Minyak secukupnya sekitar 1 sendok makan minyak baru untuk uleni. Terus mentega, sedikit garam, gula, dan ragi instan. Kalau bikin roti, aku jarang pakai mixer, hampir nggak pernah ya. Kemarin bikin setengah kilo, tepungnya setengah kilo, tetap nggak usah pakai mixer. Yang kita mudah lakukan aja ya, ini kan buat jajanan di rumah aja dan buat tutorial. Jadi nggak usah jajan di luar. Kalau bikin roti, misalnya takaran airnya atau susunya itu sekian mililiter. Kita harus selalu ingat telur yang kita pakai di setiap adonan itu berbeda. Jadi nggak selalu takaran cairannya itu sama. Tergantung ukuran telurnya ya. Tadi aku bilang 125 ml, tapi nggak kepake semua. Karena telurnya tadi agak besar ya. Kadang-kadang nemu telur yang kecil 125 air tuh habis gitu loh. Jadi tergantung sama ukuran telurnya. Kalau udah biasa bikin tuh jadi tahu. Jadi oh kayak gitu. Oh kapan hari bikin kayak gini gitu ya. Cinnamon rollnya lagi diistirahatkan, diamkan, pakai loyang yang ukurannya benar. Jadi resepnya aku adjust lagi ya. Didiamkan. Cuci piring dulu. Lupa aku liatin tadi sebelum masuk ke oven, lupa tak liatin. Nah, ini dia. Oke, berarti kita belum ada air. Makan siang aja dulu yuk, makan dulu aja. Ini wanginya udah keluar ya di seluruh dapur. Dan pompanya belum bisa. Cucian masih banyak, nggak apa-apa, kita makan siang dulu aja. Yuk. Ya ampun, keasikan makan terus lupa. Nah ini ya hasilnya ya, kayak gini, empuk, lembut. Cream cheese-nya opsional ya. Atasnya itu toppingnya bisa pakai kismis, bisa pakai coklat, bisa pakai nggak usah pakai apa-apa juga enak. Enak ya. Ini bikin apa ini ya? Roti apa kamu? Cinnamon roll. Oh iya sih, mirip. Lucu adonannya aja dibentuk-bentuk.